Halo semuanya, balik lagi di Geek Shy Channel. Oke. Kali ini kita mau bahas hal yang sedikit cukup beda ya. Ini mungkin Geek Talk gitu kan ini. Ya Geek Talk ya. Jadi Gigi mengajukan sebuah topik yang menurut gua cukup niche lah. Maksudnya nggak banyak orang yang tahu dan bisa dibilang penikmat film yang cukup dalam yang ngerti gitu. Karena jujur gua Cinephile lah sebutannya. cinephile gitu ya. Nah, cuman mungkin agak asing dengan topik ini. Tapi menurut gua bisa jadiin perspektif atau referensi buat teman-teman tahu soal sinematografi secara global aja. Iya. Nah, gini langsung kita mulai aja. Ya, Jadi secara garis besar nih buat disclaimer-nya dulu. Disclaimer. Ini kita lebih ke gini sih, ke edukasi aja, informasi. Jadi Yeah. bahwa ada loh sisi lain dari sinema yang bisa digali gitu kan. Kita kan kalau kemain bahasnya yang pop culture atau yang bisa dibilang khalayak ramai itu bisa menikmati ya. mainstream lah mungkin sih. Nah, kita bukan berarti yang akan kita bahas itu bisa dinikmati juga. Cuma nanti kita akan bikin sebuah ini loh, ternyata ada tes film yang beda gitu dengan kebanyakan. Ada spektrum yang yang lain beda. Nanti kita juga mungkin ada pengantarnya dulu, baru kita akan mencoba membedah lebih dalam lagi gitu. Oke. Ya. Berarti sebenarnya secara kalau bisa dikasih judul ini untuk apa sih? Sebenarnya best or worst movie, it's up to you. Oh, jadi sebuah film yang bisa dibilang best. Atau terbaik ataupun terburuk di saat yang bersamaan. Bisa dibilang mungkin nggak langsung di tahun yang bersamaan, cuma ternyata setiap satu dekade yang berbeda gitu ada kejadian seperti itu gitu. Jadi bahwa ada sebuah film didapat penghargaan terbaik, tapi sebenarnya setelah 50 tahun 60 tahun kemudian kita nikmati sekarang jelek lah film itu. Tapi ada film di tahun 50-60an, mungkin 2000 awal, setelah kita nikmati sekarang 60-20 tahun kemudian, ini jelek sih, tapi ternyata bagus gitu. Jadi agak abstrak ya. Agak abstrak, makanya jadi apa ya sebenarnya? Terkadang itu balik ke momentum tahun dia rilis dan selera orang akhirnya dekade-dekade berikutnya kan bisa berubah gitu kayaknya. Gitu. Dan ada mungkin kita akan nyelipin bahwa ada faktor X juga yang akhirnya bisa dibilang film itu jadinya gitu, film itu jadinya gitu. Ya cuman kita ini sebenarnya banyak film yang seperti itu aja. Sebenarnya banyak. Cuman yang ini mau kita bahas apa ya, bisa dibilang segelintir aja, yang bisa dibilang yang most notable aja. Jadi jadi kalau orang denger judul itu taunya itu, tapi pas itu ternyata sekarang nggak layak kok sampai dapat gelar seperti itu. Nah, jadi kita mau bikin sebuah paradoks gitu ya. Jadi bahwa ada sebuah namanya sebutannya the worst best picture. Jadi kalau kita baca di balik bahasa Inggris kan, film terbaik yang jelek sama film the best worst picture. Jadi film terjelek tapi sebenarnya bagus gitu. Nah, kita akan mencoba, mungkin nggak nyampe detail banyak kan, banyak banget, cuman kita ngambil yang most notable aja. Ya mungkin nanti kalau misalkan penonton suka atau ada banyak pertanyaan, mungkin kita akan buat film yang lain kali ini. Film lain ya. Oke, kita mulai. Paling sih gini kan ya, kita mau coba dari negara kita dulu sendiri tapi kita nggak sampai detail gitu. Ya, sepintas lah. Kalau teman-teman tahu, ini mungkin bikin sebuah kontroversi bahwa di tahun 2005, saya ingat banget itu masih SMA kelas 2, kelas 3 gitu, ada sebuah film, kalau teman-teman tahu, film Ekskul, keren-keren. Oh, tahu. Yang main Ramon Yatungka kalau nggak salah. Itu di Festival Film Indonesia atau kita sebutnya Piala Citra. Atau Piala Citra, dapat film terbaik. Tapi terjadi sebuah polemik kayak gitu. Terjadi sebuah polemik bahwa Aliansi Perfilman Indonesia atau Perfini gitu sampai bikin sebuah mosi tidak percaya gitu. Jadi kayak semua aktor-aktor kawakan, filmmaker kawakan, sutradara kawakan bilang, wah nggak bisa nih Ekskul menang. Padahal setelah acara penghargaan ya, bahwa ini film tidak layak menjadi menang Piala Citra karena dia ada ngopi film Amerika, Munich, plagiat, terus temanya tema bullying yang kayak bukan kultur Indonesia banget lah, walaupun sebenarnya ada sih, cuman mungkin dieksploitasi lebih detail gitu. Sama mungkin ada soluser juga kan, yang orang yang nggak mau kalah gitu kan. Tapi ternyata akhirnya dicabut tuh gelarnya tuh.
Dan katanya kan juga dia menggunakan soundtrack tanpa izin. Nah ya salah satu yang itu jadi masalah plagiat kan tadi kamu Iya. Nah padahal sudah sempat dapat film terbaik tuh. Jadi bahwa ya itu dia tadi kan kita balik ke disclaimer yang awal bahwa ternyata film terbaik itu sebuah hal yang subjektif gitu ya. Iya. Walaupun akhirnya ada sebuah penjurian atau penghargaan yang memvalidasi seperti itu, tapi ternyata gak pakai lama bisa langsung dibantah juga kan. Jadi yang ngerti gua. Itu kasusnya film kita aja dalam hitungan berapa hari atau berapa minggu dari acara bisa langsung dibantah. Yang akan kita bahas lebih lanjut, ini film bisa dibilang minimal udah 20 tahun yang lalu lah. Tapi pas sekarang ditonton ada yang 50 tahun, 60 tahun yang lalu. Sekarang kayaknya kalau saya dulu nonton di tahun itu bisa bilang tapi sekarang film itu teh sampah gitu. Nah, Oke. Satu sisi ada yang film tahun segitu dapat film kategori sampah, tapi pas kita sekarang nonton, wah ini jenius banget loh. Iya, dia punya daya tarik sebenarnya. Daya tarik yang mungkin orang era dekade itu nggak bisa nangkep, tapi pas era sekarang 2020-an mungkin generasinya udah generasi milenial lagi ya, generasi Z ngelihat bahwa loh ini keren loh. Nah kita mungkin akan mengambil contoh dari film luar khususnya Hollywood bahwa ternyata di Hollywood pun juga lebih dulu mengalami hal yang pernah kita alami dulu. Jadi istilahnya sejarah tuh berulang sebenarnya ya. Cuman bedanya kalau Hollywood karena lebih dulu main di dunia perfilman dari 1800 akhir abad 19, mereka sudah lebih bisa dulu mendeteksi hal kayak gitu. Kita kan bisa dibilang masih muda ya. Industrinya masih muda ya. Industri kita masih muda. Kalau nggak salah film nasional pertama kita aja kan tahun 1952, Darah dan Doa itu. Jadi bisa dibilang yang masih ece-ece lah mungkin dibanding sama mereka udah ratusan tahun gitu. Nah kita mungkin akan ekspor ke situ gitu. Dan judulnya mungkin kita akan mengambil semuanya cuman perwakilan lah, dua-dua lah. Jadi runner up sama juaranya. Oke. Gitu, ya. Nah langsung kita mulai aja Ki. Nah ini sebenarnya mungkin bisa dapat kasanah baru juga ya teman-teman. Iya dapat. Bahwa dulu itu khususnya di dekade 50-an kita ngambil bahwa dulu tuh asal film itu asal kolosal bro. Asal budgetnya gede, heboh gitu. Marketingnya edan, cast-nya mumpuni semua, atau istilahnya kalau sekarang mah ensemble cast-nya all star semua. All star ya. Itu udah pasti bakal dapat tempat lah di Oscar. Kalau kita ngeliat sekarang berbalik malah film-film yang hingar-hingar gitu nggak akan dapat kan, malah jadinya film indie kan. Nah, fasenya dulu tahun 50 ternyata Hollywood pernah dapat sebuah fase di mana asal film megah udah pasti masuk nominasi film terbaik. Ceritanya nomor 2 lah. Nah, gitu kan. Iya. Kita mau bahas dari yang mungkin bisa dibilang runner up lah. Nah, ini kalau teman-teman tahu ada film tahun 56 Around the World in 80 Days dari karyanya Jules Verne. Ya. Ini dari novelnya Jules Verne. Jules Verne yang bikin 10,000 Leagues Under the Sea itu. Ya kan itu. Ya, sebenarnya bagus sih, bagus. Novelnya keren banget dan keren punya bagus. Penikmatnya udah cukup banyak ya. Kan jadi karakter gitu. Jadi sebuah ilmuwan gitu dikasih tantangan, bisa nggak sih kamu keliling dunia dalam waktu 80 hari atau kalau mungkin di sini itu kurang lebih 2,5 bulan lah ya. Nah ini tuh sebenarnya dulu filmnya ini itu bisa dibilang ya warnanya megah, terus settingnya berapa negara mungkin syutingnya juga keliling-keliling, propertinya edan gitu, dan ujuk-ujuk aja gitu langsung menang film terbaik gitu. Padahal ya mungkin itu tadi faktornya itu, tapi setelah sekarang ditelisik berapa puluh tahun dikaji lagi bahwa filmnya kosong gitu makanya novelnya bagus tapi pas diadaptasi ke film ada jiwanya yang hilang gitu kan. Jadi bagus di masanya tapi pas sekarang di watching lagi rewatch nggak dapet. Malah menurut saya ada yang versi remake-nya tahun 2004 nanti mungkin tampilin yang Jackie Chan malah lebih fun malah yang itu. Jadi kadang gini, percobaan pertama megah bagus secara produksi dari film terbaik tapi kosong, tapi malah percobaan kedua remake-nya ece-ece tapi fun movie malah bisa lebih enjoyable ke penonton gitu kan. Tapi nggak dapet penghargaan karena remake.
Untuk si Around the World in 80 Days itu lebih ke jelasnya kenapa dikasih. Nah, ini ada faktornya. Karena produsernya Michael Todd meninggal seminggu sebelum Oscar. Ada faktor itu. Ada sebuah Tribute ya. Tribute. Jadi istilahnya kalau mungkin tahun ini hampir ya Chadwick Boseman kan hampir dapat aktor terbaik, tapi ternyata tidak menang. Saya terima. Fair lah ya. Karena fair. Dia bisa masuk nominasi. Walaupun udah mendiang itu sudah sebuah penghargaan yang bagus, tapi juri Oscar kali ini lebih open minded. Jadi ya udahlah, dan memang udah meninggal, nggak usah dikasih juga penghargaan gara-gara kasihan kan, malah jadi tidak menghargai. Tidak menghargai kan. Nah, kalau di tahun 50 sentimentalnya masih kuat bro. Jadi waktu itu Michael Todd, kalau teman-teman tahu, salah satu suaminya Elizabeth Taylor dari 8 suaminya Elizabeth Taylor yang akhirnya dia meninggal itu, baru nikah kalau nggak salah, meninggal beberapa bulan kemudian sebelum Oscar. Jadi salah satu alasan film ini dapat Oscar Best Picture itu karena ada sentimentalnya untuk mengenang si Michael Todd. Padahal di tahun 56 film-film yang bagus lebih banyak gitu, film-film lainnya lebih banyak gitu. Jadi kayak Giant nanti bisa ditampilin, terus musikal The King and I, terus film ini yang tentang Nabi Musa itu Ten Commandments. Nah, itu tuh kalau di sekarang itu 4 film itu bisa dibilang sekarang blockbusternya. Jadi 4 film itu 4 film terlaris tahun itu. Cuman karena faktornya ini produsernya yang meninggal, jadi dikasihnya ke Around the World in 80 Days. Udah gitu durasinya yang bikin bete pisan. 384 menit itu teh 4 jam lebih. Anjir. Pada masa itu ya? Masa itu. Jadi dulu tuh kan kalau nonton filmnya ada intro, terus ada interlude, ada entracte, ada interlude, sama ada coda. Jadi dulu tuh ada interlude-nya dulu. Jadi orang kalau buru-buru ke bioskop nggak akan telat karena dikasih dulu musik-musikan dulu. Oh, itu yang bikin lama. Jadi nanti main 2 jam setengah, ada interlude. Keluar dulu, ngopi lah atau apa. Kan dulu mah bioskop nggak kayak sekarang. Jadi pintu teaternya kan cuma satu dulu mah ya. Jadi kamu udah beli tiket bisa keluar masuk seenaknya aja. Ya kalau di Indonesia nggak mungkin bisa kayak gitu sih. Pasti nanti semua film ditonton. Iya kan? Bangke. Nah, jadi zaman dulu tuh gitu saking filmnya nih. Ini aja DVD-nya sampai 3 disk. Bayangin udah capek nontonnya. Kosong melompong filmnya kan kayak gitu. Cuman cantik-cantik warnanya. Jadi kayak gimana ya? Itu mungkin untuk zaman dulu megah. Just for the sake of entertainment kali ya. Malah ceritanya lempeng aja gitu ceritanya ini. Tapi ini belum yang terparah kayak gini. Belum yang bisa dibilang ada yang lebih parah gitu ini ya. Kesalahan Oscar terbesar gitu. Jadi belum, kalau yang kita akan sebut berikut ini bisa dibilang kesalahan Oscar terbesar. Bisa dibilang sampai sekarang juga orang bisa mengamini itu gitu. Nah, kita kan ini malah beralih ke The Greatest Show on Earth. Ya, ini karya sutradara Cecil B. DeMille. Nah, ini tuh malah lebih tua daripada ini. Ini tahun 56 kan, tahun 52. Jadi kurang lebih 6 berapa ya berarti. Dan dia dapat film terbaik. Film terbaik juga. Nah, ini ada Oscar-nya. Ini kan juga tadi ada Oscar-nya juga kan. Nah, ini juga ada Oscar, dan ini lucunya ini rilisan baru sih, kebetulan masih fresh. Ini first time on Blu-ray, jadi sebelumnya cuma ada di VHS. Terus karena rilis di DVD tahun 2004-2005 gitu, terus skip aja, nggak ada lagi rilisan barunya. Si Gana bener juga, studionya ngapain dirilis lagi, udah ternyata jelek gitu ya. Ternyata jelek ya, cuman kan mungkin ada di mana ya, misalnya orang yang kompleksionis ya seperti saya, jadi koleksi semua Best Picture dari misalnya dari tahun 30 sampai yang terbaru, memang masih mencicil. Cuman kan kalau nggak ada yang salah satunya kosong gitu kan, ada yang kurang gitu. Iya, ada slot gitu ya. Salah satu alasan biar dirilis. Nah, ini pakai labelnya Paramount karena ini film Paramount Presents. Nah, ini khusus kemasannya bagus lah, bisa dibilang gitu, ada slip covernya gitu. Tapi sayangnya filmnya kurang. Jadi sebenarnya secara garis besar dia tentang apa? Gini, ini jangan ketuker ya teman-teman sama film The Greatest Showman. Nah, tadi gue pertama datang ini Greatest Showman apa nih? Ini Greatest Showman. Ini sebenarnya basically dokumenter. Oh, oke. Jadi zaman dulu itu sirkus masih naik daun ya. Bisa dibilang sebuah hiburan mewah bagi rakyat. Jadi gini, dulu kan sirkus keliling ya. Iya, betul. Negara bagian, mungkin kalau di Indonesia provinsi lah ya, keliling, nanti buka Sabtu Minggu orang berbondong-bondong datang, terus
duh jadi rindu ya kumpul-kumpul banyak banget gitu. Jadi datang berbondong-bondong terus bisa menikmati orang lompatan yang menantangnya maut gitu kan ya gitu-gitu. Freak show, terus binatang kayak gitu-gitu kan ya. Itu kan sebuah luxury bagi orang tahun dulu. Ini sebenarnya itu pendekatan film dokumenter. Dan bisa dibilang kalau tidak tertarik dengan topik yang diangkat akan bosan gitu. Yang udah aja skip gitu ya. Nah, sedangkan di tahun itu ada yang bisa dibilang film yang masuk 100 film terbaik dunia. Cowboy namanya High Noon, nanti bisa kita tampilin. Nah, ini lebih dalam lagi. Kenapa Greatest Ocean on Earth bisa menang? Politik. Aduh, kan itu sebenarnya banyak kejadian juga di sekarang ya dia. Ya. Cuman mungkin dulu lebih berasa kali ya, atau lebih kentara kali ya. Dulu itu kan ini ya, komunisme masuk. Tahun segitu kan perangnya perang ideologi kan ya. Ini bisa cari di literatur. Jadi dulu sampai pemerintah atau pemerintah federal atau mungkin di sini mungkin itu DPR kali mencampuri urusan di perfilman. Jadi dulu film itu nggak boleh ada pesan yang ke kiri, ke arah kiri nggak boleh. Kiri atau komunis ini takutnya ada yang nggak. Ya emangnya gitu kiri. Mereka juga Amerika pernah mendapati fase seperti itu gitu ya. Bahwa kalau dulu ada sutradara, penulis atau aktor yang pahamnya kiri atau yang mendukung masalah sosialis pasti di blacklist. Pasti di blacklist itu bahkan kalau bisa dibilang dia bikin karya di filmin dia namanya harus diganti pakai nama samaran, nggak boleh pakai nama asli. Pun nanti pun dapat penghargaan dia nggak boleh terima tuh penghargaan. Sekarang sih mungkin udah dipulihkan ya. Nah ceritanya High Noon itu penulisnya orang kiri, sudah terdakwa, sudah dicap jadi orang kiri, ceritanya bagus tapi yang nulis orang kiri gitu kan. Filmnya bagus memang cowboy gitu kan, dulu dia western kan cukup naik ya. Tapi ini si Greatest Show on Earth, si Cecil B. DeMille itu pro pemerintah. Kalau di sini mungkin yang apa ya, apa yang kalau pendukung pemerintah lah ya. Pemerintah. Jadi dia favor dapat sebuah privilege. Ini film percaya nggak percaya, cuma dapat 2 Oscar. Best Picture dan cerita adaptasi terbaik. Oke. Sedangkan yang aku bilang High Noon, dia dapat cerita original terbaik tapi kasihannya nggak dapat Best Picture. Nah ini tuh main kayak jadi faktor X-nya tuh ya udahlah karena film terbaiknya tidak sepaham dengan kita ideologinya, kita kasih ke film lain kayak diundi gitu kan. Dan yang dapat ini gitu. Jadi kayak pas sekarang orang tonton, mungkin sekarang orang yang bisa menelaah lebih dalam akhirnya ya harusnya tahun dulu mah ya nggak usah dimenangin lah, kalau nggak kasih film yang lain lah, yang nomor 3 atau nomor 4 juga nggak apa-apa gitu kan. Kenapa main aman dengan ini? Jadi dulu juga Hollywood ternyata pernah dapat fase di mana mereka juga ketakutan dengan komunis. Dan akhirnya sampai sekarang pun juga mungkin sampai beberapa orang itu sampai dianya wafat atau meninggal masih dicap sebagai komunis, mungkin padahal dia udah ke jalan yang benar. Sebenarnya nggak ada jalan benar atau baik, istilahnya sudah sepahaman dengan pemerintah. Tapi tetap akhirnya karena dia pelaku seni, harusnya pelaku seni dikasih kebebasan ya. Kayak gitu-gitu kan istilahnya memang subliminal. Jadi selama dia nggak menjelaskan apa itu kiri apa itu kanan kan nggak masalah ya. Cuman gara-gara dia kebetulan punya pemahaman seperti itu jadinya nggak dihargai, nggak diapresiasi. Iya. Akhirnya ini film kayak dapat menang undian aja. Bahkan kalau teman-teman bisa cari di YouTube atau di mana, pas dia menang Oscar-nya juga nggak bangga banget juga gitu. Jadi Cecil B. DeMille itu juga merasa ya film karya saya sebenarnya juga nggak bagus-bagus banget gitu, dan film dokumenter sebenarnya gitu kan. Cuman kok bisa menang ya itulah mungkin zaman segitu hal gitu masih diapresiasi bahwa sentimen itu masih sering terjadi ya? Sering terjadi, dan khususnya mungkin tahun 50-an kan mungkin generasinya baby boomer semua ya, mereka masih yang main aman gitu kan. Kalau nggak sesuai dengan norma masyarakat mending jangan nih, nggak usah kayak gitu. Nah jadi istilahnya ternyata Hollywood atau tanda kutip sempat ada di fase seperti itu gitu. Dan ini bisa dibilang film terburuk sih, film terbaik yang jelek. Nah gitu.
Nah, sepertinya itu ya. Maksudnya itu jadi knowledge juga buat Knowledge teman ya. karena pengetahuan baru juga Iya. buat teman-teman. Jadi bisa dicari juga Bisa ini dicari di ini, jurnal literatur. bisa- Jadi bisa dicari. kita juga hasil riset lah ya. Hasil riset. Sebenarnya kalau mau cari bisa ada yang top 20, top 10 gitu kan ya bisa dicari. Cuman kita ngambil yang runner up sama juara satunya aja. Berarti juara satu yang paling jelek sih sebenarnya gitu kan. Nah, berarti kita sekarang akan beralih ke ibaratnya kubu film yang dianggap masyarakat film terburuk ini. Sebenarnya bisa dibilang so bad it's good. Jadi saking jeleknya Jadi bagus. gitu kan gitu. Iya, Jadi iya. kutub yang berbeda lah. Kutub yang berbeda Kutub betul. berbeda gitu. Dan untuk informasi memang di Hollywood ada penghargaannya ya. Ada penghargaannya. Sebenarnya gini nih, ada pre sama sesudah ya. Kalau pre tahun 90 kalau nggak salah atau pre tahun 80 tuh namanya Golden Turkey Award. Golden Turkey Award. Jadi Turki Mas Apa kalkun nih? Kalkun. Nah, kalau sekarang namanya Golden Raspberry Award. Suka disebutnya Razzie Award. Jadi kalau dapat Golden Raspberry Award jangan bangga itu sih. Dapat film terjelek tahun Apa sih kayak ejekan gitu? Ejekan. Jadi biasanya rilisnya seminggu sebelum Oscar. Oh. Itu faktanya. Iya. Nah, jadi kita akan mungkin bisa ngambil salah satu dari Golden Turkey Award sama dari Golden Raspberry Award. Oh, dua film ini berarti Dua ya. film ini, Oke. ya. Itu adalah ini. Nih, Plan 9 from Outer Space. Ini judulnya aja aneh banget kan. Rencana ke-9 dari luar angkasa. Luar angkasa. Ya. Ed Wood klasik apaan? Kasih apa? Nah, kalau teman-teman boleh kita ngasih info, Ed Wood teh bisa dibilang sutradara terburuk Hollywood. Oh gitu. Nah, dia dapat sebuah Dapat gelar gitu gelar ya. sutradara terburuk. Jadi misalnya tahun 50 ini film tahun 59 ya. Jadi Ed Wood itu kan dia ke Hollywood tanpa bakat gitu. Jadi sekolah film enggak pernah jadi penulis naskah, dapat pelajaran acting juga enggak. Jadi bener istilahnya edan aja lah datang ke Hollywood, tapi dia langsung berkenalan dengan istilahnya kalau di sini orang-orang penting lah. Penyaling lah ya. Penyaling lah. Iya. Tapi kan biasanya di zaman dulu mungkin adalah sebutannya maklar gitu kan. Jadi dari circle nih bagus loh nih, ini loh karyanya unik loh, saya udah lihat. Padahal mah belum ada karya realnya gitu kan. Iya. Nah dia kalau nggak salah film paling awalnya tuh Glenn or Glenda, tapi kita nggak akan bahas itu. Kita bahas yang paling jeleknya lah karyanya. Itu Sebenarnya ini. jelek-jelek, tapi ini yang paling jelek. Jadi bisa dibilang, nah Ed Wood itu kalau teman-teman tahu pernah ada filmnya buatan Tim Burton judulnya Ed Wood. Jadi film tentang sutradara itu dibikin Sama Tim Burton. sama Tim Burton, salah satu sutradara nyentrik kan. Nyentrik lah ya. Itu dia ngebikin bahwa ini loh film tentang the worst director alive gitu kan. Goblok. Tahun 94 kalau nggak salah dia habis bikin Edward Scissorhands kerjasama dengan Johnny Depp kan. Nah tahun 94 bikin itu Ed Wood yang perannya Johnny Depp si Ed Woodnya. Nah Ed Wood itu tuh lucunya gini. Ini mah mungkin nggak nyambung, cuman anehnya dia suka berpakaian wanita gitu. Ed Wood ini. Ed Wood tuh nggak tahu ya, mungkin zaman dulu apa drag queen masih belum kayak sekarang. Kalau sekarang drag queen biasa aja kan ya. Iya. Cuma kalau zaman dulu mungkin rada aneh, mungkin Kayak biar nyentrik aja lah. nyentrik. Jadi pamornya dia itu terkenal bahwa saudara yang suka berpakaian wanita gitu. Nah, ternyata karyanya juga nyentrik. Iya. Gitu. Nah, salah satunya itu Plan 9 from Outer Space. Awalnya itu dia tuh judulnya kalau nggak salah Grave Robbers from Outer Space. Grave Robbers. Itu From berarti Outer Space. Jadi pencuri makam dari luar angkasa. Jadi aneh alien tapi nyuri makam gitu kan. Mayat gitu. Nah, tapi waktu itu kan mereka didanai sama gereja baptis ya kalau nggak salah. Nggak boleh pakai nama Grave Robbers. Kenapa bisa didanai gereja baptis? Ya itu. Jadi lucu banget ceritanya. Aneh banget sih. Jadi salah satu alasan harus bisa bikin film ini harus dibaptis dulu sih. Apa sih? Jadi makanya ini tuh film memang dari Absurd banget anjing. apa Pembuatannya aja. praproduksinya aja udah Aneh. gitu. Jadi dari ganti judul kan jadi kayak yalah. Nah cuman ini hebatnya Ed Wood, kalau udah nonton filmnya juga dia tuh punya kedekatan dengan, kita pernah bahas sebelum ini yang meranin Dracula itu, Bela Lugosi yang jadi, Dracula yang tua kan. Yang tua. Jadi tahun 31 kan waktu dia lagi naik daun udah turun pamor tuh si Bela Lugosi kan. Jadi udah murah kalau mau dibikin. Dipakailah di sini. Pakai di sini.
Jadi satu karakternya. Terus lagi syuting nih, kalau nggak salah ini syuting tahun 55. Lagi jalan syuting, gak lama meninggal si Bela Lugosi. jadi ini gini ya. Jadi pas buat adegan dia, kan ceritanya di sini Bela Lugosinya dibikin mati gitu. Ya pasti gitu ya kalau karakter aktornya meninggal dibikin mati. Cuman ceritanya dia bangkit jadi kayak Dracula ya, memerankan peran ikoniknya. Iya. Tapi lucunya jadi gini, karena udah meninggal si aktornya, dia yang manggil ini. Jadi zaman dulu tukang pijat kiropraktornya gitu suruh jadi penggantinya si Bela Lugosi. Cuman emang mirip? Enggak, cuman karena tingginya sama, jadi sepanjang film harus nutupin. Aneh banget anjing. Jadi ini film tuh udah aneh banget kan, jadi kayak lagi syuting meninggal. Terus lanjut yuk, karena udah danain sama Gede Baptis nggak tanggung. Udah itu aja, tukang pijat istri saya aja dipakai aja gitu. Aslinya nih mah bisa dicari ini, jadi dia kayak lah ini kok udah aneh banget ya. Terus pemeran itu ada yang benar-benar first time actor kayak gitu kan. Jadi nah yang hebatnya film ini itu semua elemen film ada. Lu sebut aja mau film apa coba? Action gitu. Ada. Drama ada. Ada. Komedi ada. Tapi nggak sengaja sebenarnya komedinya. Nggak sengaja komedinya apa sih anjing? Thriller, sci-fi. Iya. Bayangin ini semua film kategori film bisa ada satu, jadi ini campur sari. Oh, gue mulai ngerti. Nah, jadi istilahnya dialognya cisi-cisi lah, ada satu dialog yang dia kan alien ditanya. Aliennya tuh lucunya bentuknya kayak manusia juga sih sebenarnya. Iya. Terus lucunya karena dia produksi B-movie gitu atau produksi murahan, jadi sering banyak ngambil stok foto gitu tuh. Jadi kalau ada pesawat terbang gitu ngambil dari yang mana tempelin gitu. Terus nanti tampilan kokpit seadanya cuman kayak orang megang tuas satu, terus kursi dua. Jadi pokoknya itu bisa cari di foto di internetnya, kayak yaelah pakai tirai gitu di dalam pesawat terbang gitu. Jadi pintu dari kabin ke kokpit tuh pakai tirai gitu. Oh, aduh ampun. Jadi kayak gitu kan. Nah, hebatnya itu tapi actingnya walaupun mereka semuanya masih baru bisa masuk ke film, jelek iya. Tapi jelek iya apa sih lu? Ya jelek tapi memorable gitu. Jadi khususnya yang jadi karakter aliennya itu namanya Eros, namanya juga aneh kan, Eros itu kan. Ini gitaris. Lagi dikoreksi dong. Ini mau lucu ini. Jadi dia itu minta izin dulu ke profesornya di planet lain bahwa kita mau invasi bumi, rencana yang keberapa? Rencana 1 sampai 8 gagal, ya udah ini rencana ke-9. Jadi gitu judul filmnya. Jadi si alien itu karena 8 kali gagal invasi ke bumi, akhirnya rencana ke-9 yang akhirnya juga gagal sih sebenarnya. Cuman jadinya judul Planet from Outer Space ini jadinya ikonik banget, sampai kalau teman-teman pernah ikutin sitcom tahun 80-90 namanya Seinfeld, satu adegannya si Seinfeld ngomong sama temannya, ayo kita pergi piknik. Ini udah rencana yang keberapa ya, kita bikin piknik nggak pernah jadi. Ini udah rencana ke-9 itu loh, kayak Planet from Outer Space. Jadi kayak jadi sebuah jargon dalam kehidupan sehari, saking jadi sebuah ikonik, jadi cult gitu. Jadi ada pencintanya film kayak gini gitu, karena kalau kita nonton ada vampir nggak jadi gitu kan, ada Dracula ini udah meninggal aktor, ini aliennya aneh gini kayak cuma pakai baju nyala gitu kan. Jadi ini makanya most extensive restoration ever. Jadi ini tuh dibikin versi berwarnanya. Jadi kalau aslinya hitam putih, tapi untuk ini Blu-ray tahun 2012 ada di versi colornya, tapi serius bikinnya. Jadi ada sebuah produsen namanya Legend Films, dia mengambil dari source materialnya dibikin buat. Oh, makanya sampai rela-rela direstorasi dikasih warna gitu. Karena eksentrik gitu. Iya. Dan ini kalau udah bisa dibilang barang susah gitu. Jadi ini kalau bisa dapet jempol lah, orang dari di negara juga udah susah. Ini udah lama sih, kebetulan saya sudah mendalami lebih dulu. Sebel. Nggak kemarin gitu. Jadi bukan karena duitnya banyak gitu. Nah, berarti ya kalau mau cari lebih lanjut kalian bisa browsing lah. Ini kita udah cukup kasih informasi banyak tadi soal ini. Iya. Nah, terus selanjutnya Gi. Nah, kalau ini sebenarnya mohon maaf,
Ini kita judulnya Disaster Artist. Nah, tapi sebenarnya ini yang mau kita bahas bukan Disaster film Artist. ini sebenarnya kita bahas The Room, tapi Judulnya The Room filmnya. kalau Nanti teman-teman dah ada fotonya lah. karakternya ini pasti tahu ini tuh si Tommy Wiseau. Nah itu kalau Tommy Wiseau kasusnya kayak Ed Wood juga, tapi bedanya dia miliuner, jadi dia udah kaya dari sananya. Jadi dia udah kaya ke Hollywood. Tommy Wiseau itu gagal, nggak diterima aktor, nggak pernah dipanggil, tapi duitnya banyak, setiap sebulan sekali ganti mobil gitu. Nah akhirnya kalau kita nggak bisa menentukan nasib kita bikin nasib kita sendiri aja. Oke. Nah dia punya temen namanya si Mark ini, bikin film aja, judul filmnya nanti lah, duitnya dari saya nyutradarain, saya juga meranin peranan utamanya, saya harus ceritanya, pokoknya kamu tahu acting aja. Nah si Mark padahal bisa dibilang dulu udah dapat iklan, dapat apa, bisa diauditkan ke sebuah serial TV, tapi dia milih setia dengan temannya. Akhirnya ayolah, nggak apa-apa lah, saya mau lah nemenin kamu bikin film kamu itu, saya akan menemani, mungkin agak terpaksa, tapi juga The Room itu rilis tahun 2003, berarti settingnya 2000 awal 2003 gitu. Itu lucunya dia bikin film drama, tapi pas screening ketawa semua. Jadi kayak lah, gue bikin film serius loh tentang From Hero to Zero, tapi kenapa orang jadi ketawa semua? Apa film gue jadinya komedi? Tapi dia embrace itu jadinya. Emang apa? Dicerna masyarakatnya seperti itu. Iya, jadinya komedi, dan dia punya sebuah meme yang keren yang jadi dia ada sebuah adegan ketemu sama temennya itu, oh hi Mark gitu. Padahal kan lu cukup pakai hi Mark aja udah cukup ya. Ini oh hi Mark gitu. Jadi kayak ada oh hi Mark itu jadi sebuah jargon yang dipakai orang kalau misalnya udah lama nggak ketemu, namanya bukan Mark tapi dia dipanggil Mark aja. Mark aja gitu. Jadi kayak si oh hi Mark itu sampai jadi sebuah meme bahwa kalau orang udah lama nggak ketemu panggil aja pakai Mark gitu, pakai oh hi Mark. Nah di situ tuh jadi sebuah kata-kata ikonik di film The Room. Akhirnya setiap orang menonton film The Room itu pas adegan itu satu bioskop pasti ngomong itu, oh hai Mark gitu. Jadi sampai jadi sebuah ada quote-nya gitu kan. Jadi padahal filmnya jauh berpisah. Kamu kalau cari mungkin bisa cari di source lain. Aduh itu nilai produksinya nggak ada banget lah. Kayak dia apa? Kayak misalnya biar hemat cuman di satu lokasi aja, tapi nanti apa dia ambil setengahnya doang, nanti setengah yang lain apa. Jadi kayak intinya dia dengan keterbatasan yang ada, dengan budgetnya dia yang ada, bikin film seadanya. Nah akhirnya karena film bisa dibilang jadi sebuah cult movie, ada bukunya. Judulnya Disaster Artist itu. Oh, menceritakan tentang proses pembuatan dari The Room. Nah akhirnya tahun 2017 ya ini dibikinlah film. Lucunya menang Golden Globe. Ini teh. Jadi lucunya gini. Kalau tadi yang Ed Wood filmnya menang Oscar tentang filmnya Planet from Outer Space, ini dapat Golden Globe. Disaster Artist. Iya lucu jadi. Lucunya gini, jadi film tentang di balik layar pembuatan film terjelek malah dapat penghargaan. Anjir. Aneh banget. Iya, jadi akhirnya orang setelah menggali berapa tahun kemudian bisa mengapresiasi rata itu teh mahakarya, cuma rilis di tahun yang salah aja gitu. Iya, gue ngerti. Memang mesti perbaikan sana sini secara teknis. Cuman ada idenya itu yang cemerlang, yang nggak pernah kejadian di sebelumnya. Kayak tadi Planet from Outer Space bisa semua genre film satu filmnya, kapan lagi cuma ada di Planet from Outer Space gitu kan. Jadi kayak akhirnya sekarang kalau boleh dibilang gitu, saya mau udah nuker Greatest Show on Earth sama Around the World in 80 Days dengan The Room sama Planet from Outer Space, kita mau nuker bagi audiens zaman sekarang gitu kan. Jadi kayak sampai ada sebuah keniscayaan bahwa ini loh sebenarnya film ini bagus, cuman rilisnya di tahun yang salah aja. Yang itu filmnya biasa aja, cuman rilisnya di tahun yang tepat gitu. Itu mungkinnya beauty dari sinematografi kali ya. Ya itu magic of cinema ya gitu. Jadi kadang momen kamu rilis bisa aja itu nge-push film kamu, bahkan mungkin cuma bertahan 1 tahun 2 tahun tapi nggak masalah, penting pas kamu rilis tahun itu tepat gitu. Nah itu jadi kita ngambil dua contohnya bahwa bisa ngeliat dua sisi mata koin, bahwa nggak ada yang namanya film bagus sama film bagus banget sama jelek. Itu kembali lagi ke taste setiap orang gitu.
dan mungkin momen juga gitu. Dan kadang tadi kan sebut so bad it's good, ternyata walaupun jelek ada yang bagusnya, dan itu yang kadang bisa lebih dikenang daripada yang film production value-nya bagus, tekniknya bagus, tapi pesannya tuh sebenarnya biasa aja gitu, kosongnya kayak gitu. Jadi kayak apa, kita mau menggarisbawahinya bahwa ya itu kembali lagi ke taste gitu. Memang tadi di awal dibilang niche, nah itu kita mau bikin ini loh, ada wawasan baru bahwa ternyata tidak selamanya yang bagus itu mutlak bagus, tapi nggak selamanya yang jelek juga mutlak jelek. Nah itu. Oh iya, gue juga dapat perspektif baru sih. Iya. Itu mungkin yang bisa kita simpulin lagi ya. Gue rasa teman-teman juga bisa nyimpulin sendiri dan jadi dapat gambaran bahwa kadang-kadang kan gitu ya, kalau kita nonton film, filmnya bagus nggak? Enggak rame. Atau rame. Sedangkan untuk menentukan sebuah film itu bagus atau enggak itu sebenarnya spektrumnya luas banget ya. Dan balik lagi ke personal. Makanya sebenarnya kalau gue juga sering denger dari Gigi lu suka ngomong juga, misalkan gue bilang, misalkan lu pengen nonton film A nih, terus bilang jangan nonton film jelek. Tapi kan lu enggak, gue pengen nonton sendiri, gue pengen nilai sendiri. Ya nggak sih, lu kayak gitu kan. Nah itu yang mungkin jadi apa ya, pola pikir alternatif lah buat teman-teman juga, supaya bisa menilai film dari sudut pandang yang lebih luas gitu kali ya. Kadang juga ada istilahnya yang guilty pleasure gitu. Jadi orang lain bilang jelek, tapi saya merasa salah kalau saya bilang suka. Jangan gitu. Kalau kamu suka film itu, ya udah nggak usah jadi guilty pleasure. Karena mungkin teman-teman juga ada film yang ini gue suka nih, tapi orang lain tuh bilang jelek dan rating juga jelek gitu ya. Mungkin ada juga gitu ya. Jadi kadang bukan berarti suara mayoritas itu harus kita serap aja gitu kan, tapi kita harus menjalani dulu itu, melewati dulu prosesnya. Mungkin proses pertama nggak kena, tapi pas proses kedua ketiga aku ada yang aku suka dari itu bisa kita ambil positifnya dari situ gitu. Oke lah, mungkin sudah cukup panjang yang kita bicarakan dan cukup absurd ya. Tapi itu tadi bisa kalian cari sumbernya di mana-mana dan itu bisa divalidasi bahwa itu fakta. Oke. Ya oke lah. Oke, sekian video kali ini ya. Jangan lupa subscribe, komen juga. Komen, siapa tahu ada rekomendasi. Ada ide-ide bahas ini dong, bahas ini gitu ya. Mungkin kita juga bisa bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.